Kita masuk ke topik analisis varians. Ada dua bagian di dalam materi yang saya upload itu. Ada analisis varian satu arah atau namanya analisis varian sederhana. Yang kedua nanti analisis varian dua arah atau disebut dengan mungkin nanti analisisnya itu namanya multivariate analisis varian MANOVA. Jadi analisis varian itu ada tiga sebenarnya, ada ANOVA, ada ANAVOVA, ada yang satunya MANOVA. Tapi yang pasti kita pelajari dulu dua, ANOVA dan MANOVA. Jadi analisis varian satu jalan atau satu arah, kemudian analisis varian dua jalan. Dua jalan itu, tadi ada contohnya, variabelnya lebih banyak, lebih kompleks interaksinya. Gitu. Baik, silahkan kita buka bahan belajar kita, bab 13 dulu, bab analisis varian satu arah. Coba share naskahnya supaya nah, naskah ini sebenarnya tidak terlalu banyak harus kita baca dalam arti apa. Pemahamannya cukup bahwa analisis varian adalah untuk membandingkan rata-rata di mana rata-rata itu lebih dari dua populasi atau dua sampel, dua nilai rata-rata. Jadi kalau dua kemarin kan kalau dua saja nilai rata-rata yang kita bandingkan itu namanya uji T. Kemarin kita sudah mencoba dan itu kita gunakan untuk uji tengah semester kemarin, menguji perbandingan dua variabel, dua populasi dengan uji T. Nah, yang ini analisis varian satu arah. Analisis varian itu definisi varian itu analisis varian itu kita menguji varian itu apa namanya, varian itu kalau istilah saya standar deviasi kuadrat, SD kuadrat. Tapi intinya kita hanya menguji 3 buah atau lebih nilai rata-rata. Kita ingin apakah ada beda atau tidak beda. Nah, jadi ketika kita ingin menguji jadi intinya alinea 1 ini mengatakan analisis varian untuk menguji rata-rata dari 3 populasi atau lebih. Nah, dalam analisis dalam populasi dalam analisis varian, variabel bebas bersifat non-metrik atau kualitatif atau kategorik. Dengan variabel bebas bersifat metrik atau kuantitatif. Ini nanti kita lihat. Jadi variabel pembedanya itu, pembeda antar kelompok itu nanti non-metrik atau kualitatif. Sedangkan nilai rata-rata yang kita
kita kita hitung, kita bandingkan adalah variabel metrik atau angka-angka. Nanti kita lihat contohnya. Nah, hipotesis nolnya berbunyi semua rata-rata populasi tidak berbeda. Jadi ada kalau 3 kelompok, rata-rata 3 kelompok yang dibedakan tuh hasilnya sama, nilai rata-ratanya tidak berbeda. Jadi definisi sama itu tidak berbeda, sedangkan H0-nya ada perbedaan antara kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Tapi H0-nya, karena itu statistik selalu menguji H0, bukan menguji HA. Karena itu tidak dibicarakan HA di sini. Intinya, hipotesis nolnya adalah 3 nilai rata-rata itu tidak berbeda. Jadi kita hipotesis nol itu kita usahakan untuk ditolak, bahwa nanti apabila kita berhasil menolak berarti 3 rata-rata itu ada perbedaan. Nah, tetapi analisis varian hanya menyebutkan berbeda atau tidak, tapi tidak menentukan pasangan mana yang berbeda itu. Istilah pasangan itu ada A, B, C dibedakan. A berbedakan dengan B, atau A berbeda dengan C, atau B berbeda dengan C, itu nanti analisis varian tidak menentukan dulu. Analisis varian hanya mengatakan ada perbedaan. Nanti kalau mau dicari siapa yang berbeda, antar pasangan mana yang berbeda, maka itu nanti ada post hoc analisis varian, namanya uji lanjutan dari analisis varian yang disebut dengan uji perbandingan ganda. Uji perbandingan ganda itu setelah analisis variannya kita berhasil nilai F-nya signifikan, berarti ada perbedaan antara 3 itu, lalu kita lakukan uji lanjutan namanya multiple comparison test, pengujian perbandingan ganda. Jadi kan kalau ada 3 kelompok, A, B, C itu berbeda, yang berbeda atau A dengan B kah, A dengan C kah, atau B dengan C kah? Atau 3-3-nya berbeda gitu. Itu nanti dengan uji perbandingan ganda, nama tekniknya tuh nama pengujian setelah itu namanya post hoc analisis varian, atau disebut tes perbandingan ganda, multiple comparison test. Nah, pada perbandingan berganda ini ada 2 yang mungkin kita gunakan. Uji HSD dari Takei, atau uji Born-Ferroni, atau uji LSD, atau uji jarak dari Duncan. Ada 4 di sini disebut. Tetapi yang paling banyak itu dipakai uji Takei HSD. Tapi terserah nanti kalau di SPSS-nya kita mau klik yang lain, silahkan asal bisa membacanya. Kemudian pengambilan keputusannya adalah kita membandingkan nilai F. Nanti hasilnya F bukan T. Karena itu namanya analisis variannya disebut uji F. Karena nilai yang kita hitung nanti nilai koefisien F ini, F huruf kapital, yang kita peroleh dari hasil perhitungan dibandingkan dengan F tabel. Tetapi kita seperti biasa tidak membanding F hitung dengan F tabel. Itu lumayan rumit, istilahnya cerewet, macam-macam cari tabelnya, lalu cari DB-nya, lalu cari di tabel itu aja kan, tabelnya tabel silang, bukan tabel satu kolom seperti biasa. Nah, karena itu nanti ujinya kita pakai yang ini, nah, uji yang di bawah nih. Kalau F-nya diperlihatkan oleh SPSS, lalu ada tingkat sig-nya yang diperlihatkannya. Kita lihat sig-nya aja. Bila sig ini kecil dari 0,05, maka HO ditolak. Ini. Bila sig ini lebih besar dari 0,05, kita pakai 0,05 nilai signifikansi pengujiannya. Maka bila sig yang diperoleh dari hasil SPSS menunjukkan sig-nya lebih dari 0,05, berarti HO gagal ditolak. Kalau HO gagal ditolak, berarti hipotesis alternatif kita tidak benar, tidak terbukti. Tetapi kalau kita dapatkan sig-nya kecil dari 0,05, maka H0 ditolak.
berarti H1 atau H alternatif kita berlaku. Ini cara penolakan, ini cara membaca. Kalau kita membaca huruf F ini, nanti ini produk ANOVA dari SPSS. Kalau kita membaca huruf F ini, angka di bawah huruf F ini, maka ini harus kita banding dengan tabel. Nah, tabelnya dengan DF-nya 3, pasangan 3, dan 36 ini. DF-nya. Jadi kita membaca tabel itu ada 2 kriterianya, 3 dan 36. Nanti tapi kita untuk mudahnya lebih baik baca ini. Nah, kolom sig ini bila di 0,00 nih di bawah 0,05 berarti hasilnya di bawah 0,05 berarti H0 ditolak. Selesai. Kan usah dibandingkan yang ini banding tabel tuh Koyuhan, mencari tabelnya, membacanya aja membandingkan dengan 2 kriteria, 2 patokan. Nah, contoh kasusnya tidak usah nih, ada matematika, ada metode A, metode B, metode C. Nah, jadi pada 21 responden. Jadi orangnya 3 kelompok. ABC. Untuk keperluan guru mengambil sampel 21 siswa, 7 diberi metode A, 7 metode B, 7 metode C. Berarti kan 3 kelompok ini terpisah orangnya, bukan satu kelompok diperlakukan 3 kali, tidak. Memang ini 3 kelompok, nih kelas A, nih kelas B, nih kelas C. Lalu ini nilai dengan metode A, kelas A ini diberi metode A, kelas B metode B, kelas C metode C. Nanti dibandingkan. Itu contoh kasusnya. Nah, ini boleh dalam pertanian contoh panen jagung dalam kilogram berdasarkan misalnya 1 hektar lah, 100 kilogram dengan pupuk yang berbeda. Nah, asumsinya untuk sebelum menganalisis varian, ada uji normalitas dulu. Nah, uji normalitas sudah kita pahami di awal, Kolmogorov-Smirnov aja, tidak usah pakai p-plot, Kolmogorov-Smirnov lebih mudah. Nah, uji Kolmogorov-Smirnov ini nanti jika probabilitasnya tinggi, lebih besar dari tingkat signifikansi 0,5 lebih besar, berarti H0 diterima. Kalau probabilitasnya lebih kecil, H0 ditolak. Sama nih, cuman kita lihat nanti. Jadi Kolmogorov-Smirnov, kemudian ini contoh uji Kolmogorov-Smirnov. Kalau sudah ada indeks prestasi 3 kelompok tadi, ya lah 3 kelompok lah. Nanti dilihat di sini ada sig-nya 0,412 lebih besar dari 0,05, berarti variansnya normal. Ya. Sedangkan uji kesamaan varians itu menggunakan uji Leven. Uji Leven kemarin sudah kita cobakan juga uji Leven, bila Leven-nya angka sekian, tapi kita cek sig-nya. Nah, bila sig-nya kecil dari tingkat signifikansi, H0 ditolak, berarti tidak homogen. Kalau probabilitasnya ini lebih dari 0,05, H0 gagal ditolak, tidak ditolak, berarti antara 3 atau lebih variannya, nilai variannya dari 3 kelompok itu homogen, artinya tidak berbeda signifikan. Oke, itu uji syaratnya, jadi uji normalitas dan uji normalitas dan homogenitas. Homogenitas itu kemarin baca namanya kesamaan varian.
Nah, kemudian penyelesaian dalam SPSS. Ini contoh, ini kita ganti aja, kita coba ke SPSS, tapi sampai melihat contoh nanti. Nah, contoh itu jadi ini saya stop share, kita langsung praktek aja mengikuti langkah di contoh itu. Bentar. Saya ke Excel dulu, saya ambil 3 data, nanti saya tahu gini aja, saya share aja dulu SPSS kosong. Nah, kemudian saya ambil data di Excel saya, ada 3 kelompok data. Gelap, Pak. Oh, ya. Ini nggak kelihatan SPSS-nya. Bentar. Belum. Zoom-nya kok. Saya kembali. Nah, ini saya masukkan di sini, saya paste. Ini ada 1 kelompok data. Saya ambil lagi ke sini, ada 2 kelompok data. Ini saya letakkan sini, saya paste lagi 2 kelompok data. Nah, ini ada 3 kelompok data. Sebelum 3 kelompok data ini kita umpamakan tadi seperti contoh tadi hasil belajar, misalnya hasil tes matematika. Di sini di penyelesaian ini contohnya IP kumulatif dari 4 kelompok. Saya ganti dengan hasil belajar matematika. Nah, hasil belajar IP lah, hasil belajar. Ini kalau indik prestasi bukan ini, kalau skornya. Atau saya namai aja, kita pindah ke variabel PO ini. Nah. Jadi ini variabel 1 ini namanya kelompoknya. Ini nama kelompok misalnya kelas A. Ini kelas B. Ini kelas C. Nah, angkanya di sini inputnya saya pakai inputnya ini nah, scale. Ini juga scale. Ini juga scale. Value-nya ini nanti
kita isi videonya ini untuk coding nanti. Video ini 1 misalnya, ini namanya kelas A. Lalu nanti 2 kelas B. 3 kelas C. Nah, sudah oke. Oh, betul. Oh, salah ya. Salah, mungkin ini kita harus ganti. Ini tadi kelas A, kelas B, kelas C, tidak ada nilai, ini tidak ada. Kita hapus nih, seperti apa hapusnya. Diklik dulu Pak, 10 itu Pak. Gimana? Yang klik kelas A-nya itu klik dulu. Bisa juga di Ando Pak, di Ondo itu Pak, Ando. Di sini. Ando yang hijau Pak. Nggih. Bentar, saya cek dulu ini. Ya. Ini kita klik. Sudah non itu, ya. Itu saya pakai video. Ini langsung aja. Kita balik ke data video gimana ini kelas A, kelas B, kelas C. Misalnya nilai satu tes, misalnya tes satu apa? Ini perbandingan IP dari 3 jurusan. Ini kita perbandingan hasil tes dari 3 kelas gitu. Nah, sekarang hipotesis nolnya berbunyi 3 kelas itu memiliki ini rata-rata yang tidak berbeda. Itu nol, hipotesis nol. Hipotesis alternatifnya ada perbedaan nilai rata-rata hasil belajar di 3 kelas itu. Tapi sebelum kita sebelum kita menguji perbedaannya, maka pertama dulu kita harus menguji asumsi normalitas dulu. Ya. Nah, asumsi normalitasnya kita masukkan analyze. Saya pindahkan dulu, ini mengganggu. Nah, kita masukkan analyze. Ini uji non-parametric test. Lalu kita klik one sample KS. Nah, kemudian masukkan ketiganya ini ke kolom tes. Kalau sudah itu klik normal, sudah. Yang lainnya sudah tidak ada masalah. Saya sendiri bisa pilih normal, sudah oke. Kelihatan di layar, di share
Masih gelap Pak, Belum, gelap Pak. belum, Pak. Nggih. Belum. Gelap. Nggih, nggih. Hmm, Bentar, saya harus keluarkan dulu share ini atau new share aja nih. Sudah kelihatan. Nggih, sudah Pak, kelihatan Pak. Nggih. Nah, ini Nggih, hasilnya dari tiga kelompok tadi, kelas A, kelas B, kelas C tadi masing-masing 50 orang. Kita uji normalitasnya, ketiga-tiganya di atas 0,05. Ini paling bawah nih, asymptotiknya. Berarti H0-nya diterima, tidak ditolak. Diterima. Karena ini Ya, diterima. lebih besar dari 0,5. Bila 0 tidak ditolak, artinya ketiga-tiganya ini memiliki datanya normal gitu. Iyalah. Kalau probabilitasnya lebih besar dari tingkat signifikansi, maka H0 diterima. H0 diterima berarti sampel keempat sampel itu berdistribusi normal. Selesai, oke sudah. Nah, kemudian kita balik lagi ke uji ke kesamaan varian. Nah, kita stop share ini. Kita balik lagi ke share yang data. Nah, kita ke sini lagi untuk menguji apa namanya? Kesamaan varian. Homogenitas ya apa? Yalah. Untuk menguji kesamaan varian, data ini harus kita ubah. Tidak bisa seperti ini. Jadi data itu harus kita sambung ke bawah. Jadi ini kelas A, tadi ini kelas B. Kelas B ini saya cut, saya pindah ke bawah. Nah, saya cut. Mana cut-nya? Diedit, Pak. Edit. Cut. Saya pindah ke bawah sini. Nah, kemudian yang ini sampai sini, iyalah. Kita cut lagi. Nah, kita pindah di 101. Nah, sudah. Iyalah. Loh. Salah itu. Itu belum tercopy semua Ankol tadi. Ya, belum. Yang paling kanan kolomnya. Nah. Nah, yang 2 tadi hilang. Ini cut, kita letakkan di bawah. Nah, sudah ada 150 data. Lalu kita harus beri sini
kita ambil gini kelas ini kelas kita coding dulu kah atau kita angkai dulu, kita beri angka dulu. Nah, ini satu ini kita bisa di copy lah. Nah, ini kita beri angka 1 semua. Lalu 51 kita beri angka 2. Sudah itu ini kita beri angka 3 codingnya. Nah, kemudian kita beri tanda di sini. Jadi di sini kelas ABC, value-nya ini salah. Oh, beda nih data value-nya, data variabelnya. Ini label ini skor, yang ini kelas, yang ini tidak ada, yang ini 1 A. Nah, yang ini tidak ada. Ini tidak ada sebenarnya. Nah, kita kembali aja misalnya ke sini. Lalu ini ada 1, 2, 3. Kita masukkan analyze, compartment, lalu one way ANOVA. Ini. Nah, masukkan variabel nilai. Ini masih ininya tidak berubah nih, tidak apa namanya, kita kembali dulu, kita cek anunya. Ini seperti harus detail. Bisa detail, coba saya hitung. Ini variabelnya masih 3 ini. Cara ngilangkannya. Atau kita blok aja gini aja 2. Nah, kita blok, lalu analyze, compartment, one way ANOVA. Maksudnya kita masukkan variabel skor ke dependent list, ya kah? Masukkan variabel kelas ke faktor. Sudah itu, pilih post hoc-nya,
Kita pakai LSD atau Bonferroni pakai HSD. Kita pilih pakai ini. Nah. Sudah itu. James Howell. Mana James Howell kita pilih? Oh, di bawah sini nih James Howell, sini dipilih. Pilih continue. Lalu kita klik lagi option. Lalu pilih homogeneity of variance. Yalah. Pilih deskriptif. Sudah di bawahnya continue. Oke, continue. Sudah itu oke. Ya. Nanti oke. Saya stop share yang pertama ini, caranya gimana? Saya share barulah. Sudah kelihatan hasilnya? Sudah Pak, nggih, sudah. Udah kelihatan. Sudah Pak. Tinggal kita baca. Ini deskriptifnya. Kita kan tadi menguji kesamaan varians. Sekarang kita baca lepennya, lepen tes di mana lepennya? Ini di bawah sini lepennya. Kita naikkan dulu. Nah, uji lepennya ini 11344 dengan signya 0,00. Yalah. Signya 0,00. Ini hasil kita 0,00 berarti variannya Ditolak. berbeda ya kah? Ya, ditolak. Ditolak. Karena lebih kecil daripada 0,05. Berarti variannya berbeda. 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 Saya tidak tahu kalau varian berbeda nih seperti apa. Asumsinya kan harusnya variannya sama gitu. Karena uji kesamaan varian. Nah, dalam contoh latihan ini variannya 101 dan di situ dinyatakan Ditolak. bahwa variannya kesamaan varian dipenuhi. Oke. Nah, sebenarnya di sini ini kita ada apa namanya data yang saya miliki ini ternyata variansinya berbeda. Jadi tidak apa namanya sebenarnya tidak memenuhi syarat di ini. Tapi sebagai contoh saja sebagusnya sini variannya ini angkanya lebih dari 0,05. Sehingga variannya homogen. Sehingga ketika variansinya homogen, ANOVA-nya kita bisa baca ini. Bahwa ANOVA-nya F-nya 13, sig-nya 0,00 berarti antar kelompok ada perbedaan yang signifikan antar kelompok. Itu. Tapi sebenarnya sig-nya 0,00 tadi di sini bahwa antar kelompok ini variansnya tidak homogen, tetapi dalam arti nilai rata A variansnya ternyata ini signifikan berbeda secara signifikan.
Sehingga kalau ini signifikan, F-nya ini di bawah 0,05 kita harus baca post hoc-nya. Tapi kalau ini tidak signifikan, post hoc tidak diperlukan. Post hoc ini kan diperlukan apabila F ini signifikan, katanya ada perbedaan antara tiga itu. Lalu kita cari perbedaan itu antara yang mana? Antara kelas A dengan kelas B, kelas A dengan kelas C, kelas B dengan kelas C. Nah, uji post hoc-nya yang ini. Yang ini di atasnya. Jadi kelas A dibanding kelas B, kelas A dengan kelas B signifikan, kelas A dengan kelas C tidak signifikan. Bedanya, yalah, kelas B dengan kelas A signifikan, kelas B dengan kelas C signifikan, lalu kelas C dengan kelas A sama tidak signifikan tadi, lalu kelas B dengan kelas C dengan kelas B signifikan. Nah, itu cara menerjemahkannya. Jadi di tiga kelompok tuh ternyata kelas C dengan kelas A tidak berbeda signifikan. Tapi C dengan B, B dengan A itu berbeda signifikan. Nah, itu cara membaca hasilnya. Jadi kita sudah selesai menguji B dengan A berbeda, B dengan C berbeda, tapi B dengan A dengan C ini tidak berbeda, nah karena 37 dan 39 ini dekat. Tapi ini 32 jauh dia, jadi memang beda. Nah, ini perbandingan yang berikutnya di sini. Ini uji Take HSD-nya. Ini tadi juga Take HSD, tapi ini perbandingan lengkapnya ini rangkumannya. Ini min-nya 32 untuk kelas B, ini 37 dan 39. Jadi ini tidak berbeda, ini berbeda dengan ini berbeda dengan ini. Nah, sampai situ pengujian kita selesai. Ada 3 kelompok tadi sudah kita uji. Perbedaannya sudah kita uji, nilai perbedaan nilai dari 3 kelompok tadi. Nah, hanya di sini asumsi kedua itu homogeneity of variance-nya ini tidak terpenuhi. Tapi kalau tadi uji pertama tadi Kolmogorov-Smirnov-nya terpenuhi, ini bahwa ini tiga-tiganya normal. Hanya variance-nya tidak homogen. Nah, nanti kita coba cari adakah konsekuensi kalau variannya tidak homogen, masihkah kita boleh menggunakan ANOVA ini karena asumsi yang kedua itu tidak dipenuhi. Nah, logikanya kalau asumsinya ini tidak dipenuhi, apa konsekuensinya? Kalau normalitas tidak dipenuhi, kalau normalitas ini tidak dipenuhi, maka data tidak normal, maka tidak boleh kita pakai analisis varian. Analisis varian ini kan analisis parametrik. Nah, kalau ternyata normalitas tidak dipenuhi, maka dia tidak boleh pakai analisis parametrik ANOVA. Harus ganti dengan nanti ada uji beda 3 kelompok ini yang non-parametrik. Saya lupa, kalau tidak salah namanya itu Friedman test. Uji Friedman. Jadi kalau ininya tidak normal, maka kita jangan teruskan dengan uji ANOVA, tapi kita ambil uji Friedman test. Entah kalau kita lanjutkan juga, mungkin di sini di bawah sini akan digantinya sekaligus dengan Friedman test, bukan ANOVA yang dipakainya.
Nah itu anunya istilah saya perpindahan dari parametrik ke non parametrik ketika data tidak normal. Tapi kalau data ini tiga-tiganya normal, kita berarti boleh pakai ANOVA. Yang belum saya dapat cek itu Levene test-nya ini dengan variannya tidak homogennya, apakah ada konsekuensi dalam uji ANOVA. Tapi di sini hasilnya tetap diperlihatkannya sudah bahwa UJF-nya bisa dilakukan dan hasilnya F-nya signifikan. Setelah F signifikan, uji posoknya mengatakan dari 3 kelompok itu di sini sudah terlihat sig-nya. Tetapi kalau kalau nanti membaca sig-nya ini, kalau mau mudahnya baca ke bawah sini dulu. Ini Nah, ini kan kelihatan nih sendirian 32 nih sama di sini. Sekarang perbandingan yang bertiga ini ke sini. Nah, ternyata di sini A dengan B signifikan, A dengan C tidak. B dengan A signifikan, B dengan C signifikan. C dengan A tidak signifikan, C dengan B signifikan. Yang ini keputusannya dari nilai rata-rata yang mana? Nih. Jadi B dengan A, B dengan C signifikan. A dengan C tidak signifikan. Oke, sampai di situ uji analisis varian satu jalan, satu arah sudah selesai kita lakukan. Tinggal yang 2 arah atau yang mungkin disebut multivariate variance. Itu agak sedikit rumit, agak sedikit kompleks karena dalam nah ini contoh tadi. Ini contoh normalitas tadi, ini bangun data, kemudian ini contoh menguji homogenitas varian. Ini deskriptifnya, Levene test-nya. Nah, di sini Levene test-nya signifikan, lalu ANOVA-nya F-nya juga signifikan. Dari F signifikan, kita uji post hoc-nya, ini 4 kelompok. Ini mahasiswa matematika dengan fisika tidak signifikan, matematika dunia dengan biologi signifikan. Nah, ini analisis varian 2 arah. Ini agak rumit. Ini contohnya aja dulu, nanti kalau kita coba, mungkin kita demo minggu depan aja di SPSS, kita lihat, pahami dulu contohnya, contoh masalahnya. Jadi analisis kasus dalam analisis varian 2 arah ini pembedanya ini 2 jenjang. Jadi ada 3 kelompok, kelas A, kelas B, kelas C. Lalu kelas A ini, nah, jadi kalau bahasa kita, ada metode A, metode B, metode C. Ini kelas A, kelas B, kelas C. Jadi ada 3 metode diujikan di 3 kelas. Maka ada 9 hasil.
Jadi kalau ini kita gunakan di pendidikan, 3 metode dipakai di 3 kelas. Mungkin seperti itu. Jadi istilah saya variabel kategori pembedanya ini 2 jenjang, dibuat 3 kategori dulu, lalu masing-masing kategori dibuka lagi jadi dipecah lagi jadi 3 kategori untuk setiap kategori yang di atas ini. Nah, ini namanya analisis varian 2 jalan karena ini dua jenjang pembeda di atasnya ini. Itu langkahnya mungkin sama. Nah, ini contoh lagi. Ada 2 jenis metode mengajar, lalu ada tingkat pendidikan gurunya 3 jenjang. Ya, 6 kombinasi. Kalau tadi kan 9 kombinasi, ini 6 kombinasi contohnya. Nah, ini contoh datanya, metode A, metode B, ini hasil belajar siswanya, ini guru S1, ini siswanya, ya Kak. Bentar. Kenapa jadi S1 pakai skor? Oh ya, S1, S2, S3, metode A, metode B. Oh, ya. Apakah penggunaan jenis pupuk berpengaruh pada hasil produksi? Kita cek, Kang. Apakah metode mengajar berpengaruh pada nilai ujian siswa? Berarti kolom siswa. Apakah tingkat pendidikan guru pada nilai ujian materinya dengan mengontrol pengaruh metode mengajar? Adakah tingkat pendidikan guru berpengaruh? Ini berpengaruh terhadap ini dengan kontrol metode A. Kalau yang ini, metode mengajar berpengaruh pada nilai ujian dengan mengontrol pengaruh tingkat. Jadi, ini metode A dan metode B dibandingkan ke hasil belajar siswa. Nah, yang pertama itu interaksi. Ini interaksi itu berarti ketiganya. Tetapi ajarnya, adakah penerapan metode dan tingkat pendidikan guru berpengaruh terhadap nilai ujian matematika. Kemudian kalau berikutnya dipecah, jadi istilah regresi itu parsial, korelasi parsial. Apakah metode mengajar berpengaruh pada nilai ujian bila pengaruh tingkat pendidikan guru dikontrol? Kalau ini apakah tingkat pendidikan guru berpengaruh pada nilai ujian bila metode mengajar dikontrol? Itu anunya hipotesis rumusan masalahnya. Nah, nanti asumsinya normalitas sama, lalu kesamaan variannya sama, diuji juga. Lapen juga seperti tadi juga. Nah, sebentar kita kayak nah, ini contohnya 3x3. 3 metode pada 3 kelas. Nah, jadi bahasanya metode A di kelas A, B, C, metode B di kelas A, B, C, metode C di kelas A, B, C. Jadi 3x3 interaksinya 9. Nah, berarti ada 9 data masuk dulu berurutan 9 jenis data yang di atas tadi. Sudah itu kita coba, kita masukkan, kita beri labelnya kombinasi 1 sampai 9 ini label kategorinya kombinasi kategori 1, kategori 2.
Satu ini berarti metode A di kelas A, metode A di kelas B, metode A di kelas C. 4 ini metode B di kelas A, metode B di kelas B, metode B di kelas C. Ini metode C di kelas A, metode B di kelas B, metode C di kelas B, metode C di kelas C. Kalau sudah, ini scale-nya hasil belajar ini. Nah, kalau sudah, kesemuanya diuji normality-nya. Ini uji normality. Nah, dari hasil tesnya kita lihat ini. Nah, tabel 14.2 ketahui asimetriknya 0,05. Ini lebih besar dari 0,05 ini lah. Per kombinasi ini. Jadi kombinasi 1, 2, 3, 4 ini sampai 9 ini. Nah, ke-9-nya nih semuanya angkanya lebih dari 0,5. Karena lebih dari 0,5 berarti ke-9-nya itu homogen. Kemudian data disusun seperti tadi. Jadi ada 10 apa namanya? Kalau kita tadi susun kelas A, kelas B, kelas C tadi kita buat sini kategorinya 1, 2. Kalau kategori berdulu, kalau nilai berdulu, nilai kelas nilainya masukkan dulu, atau kalau kategorinya dulu kategorinya masukkan. Misalnya ini metode A, jadi 1 semua. Nanti di sini nilai nilai kelas A sepertiga dari angka 1 ini, sepertiga dari angka 2 ini nilai kelas B, sepertiga dari angka 2 ini nilai kelas C. Nanti ada 2 sekian puluh, kalau data kita itu 50, jadi ada 150 data misalnya atau 50 data kelas A. Kalau ini kelas 50 orang, 50 orang, 50 orang. Nanti kelas B ini dia metodenya nanti 50 pertama atau apa? Ini metodenya, nanti metode 1, 2, 3 lagi, yang di sini skornya. Skor untuk ini per kelompok kecil, jadinya kalau kita sambung 150 ini menjadi kalau satu kelas sudah diberi 3 metode, maka ini dibagi 3. Yang kena metode A berapa orang, ini hasilnya. Oh, bukan. Ini metode ABC, ini kelas ABC, ini metode ABC. Nanti ada kelas A dengan metode A, ini hasilnya. Kelas A dengan kalau ini kelas, jadi kelas B dengan metode A, ini hasilnya. Kelas B, C metode A. Sambung lagi, kelas B metode A, kelas A metode B, kelas B metode A, kelas B metode B, kelas B metode C. Kemudian kelas C metode A, metode B, metode C. Jadi coding di sini skor, ini codingnya. Boleh juga skor di depan sini, skor hasil belajar, ini coding kelasnya, ini coding metodenya, boleh. Yang penting labelnya kita pasang nanti di label di label data itu kita beri nama. Nah, kalau sudah uji normalitas berarti analyze general linear model univariate. Nah, ini untuk uji 8 kalau tidak salah, sekaligus uji. Ini tadi uji normalitas. Oke, sudah. Kalau selanjutnya kita bangun data seperti ini, lalu masukkan data ke pilih analyze, lalu general linear model, pilih univariate. Dari kotak dialognya, masukkan variabel. Nah, ini produksi ini berarti nilai ke dalam kotak dependen, masukkan variabel jenis metode ke dalam kotak fix faktor, dan kelas ABC dalam kotak fix faktor. Nah, ini gambarnya ini. Nilai masuk sini, lalu kelas dan metode masuk sini.
Nah, selanjutnya nih nanti kita baca ini, kita praktekkan minggu depan. Ya, kalau sekarang mungkin waktunya tidak apa namanya. Nah, sudah itu kemudian pilih plots. Ini plots ini kan untuk apa? Univariate profile plot. Lalu masukkan variabel jenis pada kotak horizontal aksis. Nah, jenis ini berarti metode. Lalu pupuk nih apa namanya kelasnya. Oh, gini, tadi jenis metode, kalau ini kelasnya separate lain, kemudian pilih add. Sehingga terbentuk variabel jenis dikali pupuk interaksi di jenis kali kelas kali metode. Kemudian pilih continue, pilih post hoc, univariate, post hoc multiple comparison-nya, for observed mean, masukkan variabel jenis pada kotak post hoc test for pada equal varian, asum pilih bir peroni, kemudian continue, bon peroni, anunya cek uji post hoc-nya, bukan pakai. Nah, selanjutnya pilih option pada kotak univariate, option masukkan variabel jenis dan pupuk, pada jenis pupuk dan jenis kali pupuk pada kotak display min4. Pada display, pilih descriptive statistik dan homogeneity test, selanjutnya pilih continue. Nah, kalau mau mencoba ikuti aja yang ini nanti hasilnya. Nah, hasilnya inilah pentestnya 670, SIG-nya 716, berarti semua kelompok yang 9 kelompok tadi homogen. Ini uji lab pentestnya muncul. Nah, sehingga dia Leibniz test of equality of error variance. Nah, 716, 9 kombinasi kelompok tadi sama homogen. Jadi tadi asumsi normalitas sudah normal, ini homogen. Lalu uji post hoc-nya, di deskriptifnya perkalian 3 kali 3 tadi. Ini 4. Ya, ini jenis apa? Nah, beda. Ini ABC, ini A yang dikontrol, gitu kan? Nanti kita terjemahkan nih seperti apa. Ini post hoc-nya, ini plotnya tadi. Nah, jenis. Nah, ini sukar dibaca nih, kita lihat penjelasannya nanti. Ini kalimatnya. Garis pupuk A dan C berhimpit, sedangkan pupuk B berada paling atas. Ini B, ini A dan C berhimpit. Jagung lebih banyak, jadi berarti yang jagung produk ini nilai ini lebih tinggi, pupuk jenis B secara terang saja jagung lebih banyak. Jadi kan ini grafik aja, kita grafik penafsiran dari apa hasil itu. Nah, ini yang ini Benferoni-nya ini. Oke lah, kita baca masing-masing nanti. Ini ada interaksi, jenis pupuk, jenis kali pupuk, error, lalu ada. Nah, ini nanti yang harus kita baca dalam ANOVA multiple, ANOVA 2 jalan atau MANOVA, itu istilahnya MANOVA itu multivariate. Jadi ini lebih rumit. Nah, sehingga multiple comparison-nya, ini jenis ini tadi metodenya, perbandingan antar metode, nanti ada Benferoni, ada lagi. Nah, ini perbandingan antara pupuk, lagi yang ini interaksi antara
biasanya ada interaksi lagi. Oh, tidak ada. Berarti interaksinya sudah di tabel pertama tadi. Yang ini interaksi antar pupuk, interaksi antar, kalau sini antar kelas dan antar metode. Bukan perbedaan multiple comparison-nya. Oke, itu kita baca saja dulu. Kalau kita mau demonstrasikan minggu depan sama-sama kita ambil contoh, misalnya boleh 3 data kali 3 data, 3 kali 3 9 berarti kombinasinya kita cobakan aja. Jadi datanya kita coba 9 data. Kalau terlalu banyak 50 misalnya kita bagi 25 ada 9 data. Sehingga nanti terjadi interaksinya 3 kali kombinasinya 3 kali 3 9 kombinasi. Nah, barangkali itu aja dulu. Jadi silahkan ANOVA 1 jalan itu dikerjakan. Sedangkan ANOVA 2 jalan mau dicoba silahkan coba lebih dulu. Kalau tidak nanti sama-sama kita mencoba di minggu depan. Kita coba di kelas. Oke. Ada komentar, ada tanggapan sebentar. Nah, sudah. Nah, kalau tidak ada, silakan ANOVA 1 jalan tuh dipastikan kita kerja satu contoh data. Misalnya kita ambil 3 data, kita umpamakan 3 data tentang apa itu, tentang kalau di PowerPoint itu misalnya 3 data tentang apa yang berbeda 3 macam itu. Kalau misalnya kemandirian anak, ada pada kelompok 1 itu yang dengan pola asuh otoriter, misalnya anak kelompok 2 di pola asuh demokratis, pola kelompok 3 itu pola asuhnya. Jadi nilai anak yang ketiga itu rata-rata kemandirian anak di bawah pola asuh permisif. Jadi kita ingin banding apakah ada perbedaan tingkat kemandirian antara 3 jenis, antara apakah ada beda kemandirian anak di bawah pola asuh otoriter, demokratis, dan permisif. Nah, kita buat hipotesisnya. Dari hipotesisnya tidak ada perbedaan kemandirian dari 3 pola asuh itu. Sekarang kalau uji normality, uji homogeneity, uji analisis varian satu arah. Mudah saja tadi. Kalau di manajemen itu saya dulu pernah mencoba itu ada 4 gaya kepemimpinan, direktif, apalagi konsultatif, apalagi satu yang 4 delegatif. Ada direktif, partisipatif, konsultatif, delegatif. Lalu ada skor, ada 4 skor skor apa kalau dipimpin apa skornya? Misalnya 4 kepuasan kerja di bawah 4 gaya kepemimpinan. Jadi apakah ada beda kepuasan kerja karyawan di bawah 4 gaya kepemimpinan? Hanolnya mengatakan tidak ada perbedaan kepuasan kerja karyawan berdasarkan 4 gaya kepemimpinan itu.
Nah, kita uji aja, uji varian sederhana, varian satu arah. Bila terjadi perbedaan antara gaya yang mana dengan gaya yang mana, uji posoknya yang berbeda. Kalau tidak ada perbedaan, harus kita nanti dalam diskusinya harus kita jelaskan bahwa kenapa dia tidak berbeda. Sebab kepemimpinan itu memang bisa terjadi 4 gaya itu tidak tidak berbeda hasil bawahannya. Karena pada dasarnya kan efektivitas pemimpin itu tergantung antara kesesuaian gaya dengan tingkat kematangan bawahan. Jadi sebenarnya kalau gayanya itu cocok dengan kematangan bawahan, maka sebenarnya keempat gayanya itu hasilnya kepuasan bawahan itu sama, karena bila cocok pasti bawahannya puas. Kalau ini cocok, gaya kedua cocok dengan bawahannya pasti puas juga. Jadi kalau terjadi tidak ada perbedaan, maka diskusinya bahwa kemungkinan gaya yang dipakai dalam 4 itu cocok dengan kematangan bawahan. Nah, itu dalam diskusi apabila kita tidak mengukur kematangan bawahan. Tapi bila kita ukur kematangan bawahan, lalu kita pasang antara gaya yang dipakai dengan interaksi dengan kematangan bawahan, nah itu menjadi analisis varian 2 jalan jadinya. Ada 4 gaya, 3 tingkat kematangan misalnya, atau 4 kematangan dari, kalau istilah Glickman itu dari drop out, analytical observer, unfocused worker, profesional. Lalu 3 macam supervisinya, directed, non-directed, kolaboratif. Nah, kalau tabel silangnya ini seperti ini kan 3 kali 4, 12 sel jadinya. Kita uji, ini sudah analisis varian 2 jalan. Oke, itu contoh masalah, contoh hipotesis bagi manajemen, itu contoh masalah bagi PAUD kalau menggunakan analisis varian 1 jalan atau 2 jalan. Kalau 1 jalan tadi pola asuh langsung dengan kemandirian anak. Terus 1 jalan berarti. Bandingkan 3 macam pola asuh ini, gimana kemandirian anaknya gitu. Tapi agak sukar karena kecuali kita tuh memilah dulu anak ini, kita pilih berdasarkan ini diasuh seperti apa di rumahnya. Jadi ada pengukuran dengan pola asuh dulu sampai kita bisa mengkategori anak. Oh, si A, si B, si C masuk kategori 1, misalnya pola asuh otoriter. Yang D, E, F, G, dan seterusnya nih pola asuh demokratis. Pola kedua, nanti orang yang lain pola ketiga, lalu di bawah ini skor kemandiriannya. Ada 3 kelompok. Kalau kita uji 3 kelompok nih rata-rata kemandiriannya berbeda atau tidak. Nah, itu kan uji varian 1 arah. Nah, meskipun seperti itu, kemungkinannya kalau dijadikan tesis, itu terlalu sederhana untuk varian 1 arah itu. Nah, varian 2 arah itu yang bagus minimal untuk tesis. Jadi ada interaksi 2 variabel bebas itu terhadap variabel terikat. Seperti tadi ada kepemimpinan, ada kematangan bawahan, nanti variabel terikatnya kepuasan bawahan. Itu itu sudah lumayan lebih kompleks dibanding variabel yang pertama tadi. Nah, meskipun itu dalam tesis mungkin masih baru 3 variabel gitu. Jadi variabel kepemimpinan, variabel kematangan, variabel kepuasan. Kalau tesis mengharuskan 4 variabel, ya harus dikaji lagi ditambah lagi 1 variabel. Tapi ini kan, nah makanya, tetapi tesis kita sementara ini kan
Jadi kalau tesis itu variabel-variabel bebasnya itu berbentuk kategori-kategori, tadi gaya kepemimpinan, pola asuh, maka itu ujinya harus uji ANOVA. Kalau dia variabel bebasnya 2 atau 3, lalu variabel terikatnya 1, itu ANOVA, multivariat ANOVA, MANOVA jadinya. Nah, tetapi kalau variabel bebasnya itu terdiri atas skor interval juga, maka kita pakai itu boleh regresi berganda, tapi prodi kita menginginkan itu kita buat analisis jalur. Jadi analisis jalur itu sebagai lanjutan dari regresi berganda, itu skornya harus skor ke 4 variabelnya itu harus skor. Kada boleh ada yang istilahnya itu yang kategori. Jadi harus skor semua. Nah, itu yang kadang tidak terperhatikan. Kadang-kadang kita memilih variabel iklim. Iklim itu sebenarnya bukan skor. Iklim itu kalau setelah diolah datanya itu menjadi kategori. Iklim terbuka, iklim terkendali, iklim bebas, iklim tertutup. Jadi kan jadi kategori. Kepemimpinan juga kada boleh skor. Jadi kepemimpinan itu menjadi gaya, delegatif, instruktif, lalu partisipatif, lalu konsultatif. Nah, kalau sudah menjadi kategori kayak itu, analisis jalur sukar lebih akhirnya harus ke MANOVA gugur, multiple analisis, multivariat analisis varian. Oke, itu penjelasan aja, nanti sambil sambil dicoba aja. Silakan sambil dibanding-bandingkan dengan tesis-tesis yang terutama untuk manajemen itu yang proposalnya sudah diterima, bahkan sudah mulai digarap di pembimbing. Hati-hati dengan jenis-jenis variabel itu, dengan kategori dengan tingkat pengukurannya, jangan sampai terjadi kategorial dibawa ke analisis jalur. Jalur itu regresi itu dasarnya harus skor semua, kada boleh ada kategori seperti yang ini kan variabel bebasnya kategori. Metode A, metode B, metode C, lalu kelas A, kelas B, kelas C, pupuk A, pupuk B, pupuk C. Kategori semua, bukan skor. Itu maksudnya. Oke, sekira demikian dulu. Kita cukupkan, karena waktunya juga sudah hampir habis. Dan kita sambung aja minggu depan. Sekira demikian. Saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi